Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Sutikno, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 56 kelompok 4, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Berikut ini saya akan memaparkan tentang agenda 2, yaitu etika publik dan penerapannya. Materi pokok etika publik yaitu 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik. 2. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. 3. Aktualisasi etika ASN. Nah, apa itu etika? Etika adalah baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Selanjutnya, kode etik, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikut ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, 15 nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, dimensi etika publik. Dimensi etika publik ada 3, yakni 1. Dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Dimensi kualitas pelayanan publik yaitu moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Berikut dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Selanjutnya, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Selanjutnya, perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, yaitu dari penguasa menjadi pelayanan, dari wewenang menjadi peranan, dan dari jabatan menjadi amanah. Selanjutnya, pentingnya etika dalam urusan publik, yaitu yang pertama, kewaspadaan profesional, yakni menaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Kemudian, kewaspadaan spiritual, yakni penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Selanjutnya, setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, peningkatan kesejahteraan rakyat pun terabaikan. Selanjutnya, implikasi kode etik dalam pelayanan menurut paham idealisme. Berawal dari ketidaktahuan norma, aturan yang berlaku, akan terjadi penyimpangan, sehingga ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik, pelatihan kepegawaian, sehingga akan menghasilkan ASN yang berintegritas. Selanjutnya, implementasi etika publik yang dapat dilaksanakan di satuan tugas masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian, absen dengan fingerprint. Selanjutnya, menolak suap dan melayani wali murid dengan santun dan sopan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.